أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melihat bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala atas satu kejadian yang sudah beberapa waktu ini menimpa seluruh dunia. Jadi sebagai orang beriman, kita percaya, kita yakin, kita beriman bahwasanya segala puji, segala sanjungan, segala kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satu kejadian pun, tidak ada satu peristiwa pun melainkan itu adalah wujud daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah yang Maha Memelihara, Allah yang Maha Menjaga. Semua itu adalah nama-nama Allah yang baik. Sehingga kita ini sebagai orang yang beriman wajib meyakini dengan sepenuh hati akan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami kumpulkan beberapa sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang masyhur dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat atau melihat sesuatu yang beliau sukai, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mengucapkan Alhamdulillahilladzi ala ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah sempurna segala kebaikan. Dan apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sesuatu atau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, maka beliau mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam atau atas setiap keadaan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu doa yang beliau sampaikan, beliau panjatkan kepada Allah, Allahumma inni as'aluka shihhah wal 'iffah wal amanah wa husnal khuluq war ridha biqadrika. 5 doa yang Nabi panjatkan setelah sholat. Ya Allah, sesungguhnya hamba meminta kepada Engkau kesehatan, iffah, penjagaan diri dari berbuat dosa atau dari hal-hal yang diharamkan, wal amanah, minta kepada Allah supaya diberikan sifat amanah, bisa dipercaya atas janji-janji, wa husnal khuluq, minta kepada Allah supaya diperbaiki akhlak, war ridha biqadrika, minta kepada Allah supaya senantiasa merasa senang, merasa puas, merasa ridho atas semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu senantiasa berbaik sangka kepada Allah dalam segala keadaan. Karena Nabi ini imannya yang paling sempurna, beriman kepada yang tidak tampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang tidak terlihat. Ketika perang Uhud, kita bisa buka dalam tafsir surah Ali Imran bagaimana 70 sahabat ini menjadi syuhada ketika perang Uhud, dan sebagian besar dimutilasi, dipotong-potong jasadnya, termasuk paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini dibelah dadanya oleh Hindun bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, yang saat itu belum masuk ke dalam agama Islam. Kemudian jantungnya diambil dan dimakan. Maka ketika selesai peperangan, para sahabat ini berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mayoritas sahabat berkata, lebih kurangnya kita akan membalas daripada kekalahan kita ini, kita akan nanti memutilasi mereka dan lain sebagainya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para sahabatku, berdirilah kalian di belakangku, bersaf-saf di belakangku, sebab aku hendak memuji-muji kepada Tuhan. Jadi iman yang berbeda menghasilkan otak yang berbeda, menghasilkan pikiran yang berbeda. Para sahabat memandang itu sebuah kekalahan,
sebuah kerugian, sebuah kepahitan, tetapi Nabi memandang ini adalah sebuah kebaikan yang harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan dalam surah Ali Imran, hikmah daripada perang Uhud, para sahabat semakin taat kepada Nabi. Karena Nabi bilang kepada pasukan pemanah, sebelum ada utusan dari saya, jangan kalian turun dari bukit ini, ya, dari bukit Uhud. Ya, tetapi kemudian tidak taat sebagian sahabat sehingga turun, sehingga menyebabkan kekalahan. Maka mereka menjadi sadar bahwasanya taat kepada Nabi adalah sebuah kebaikan. Yang keduanya, Allah mengangkat di antara orang Islam saat itu ada 70 syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga dengan iman, hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ini akan dibuat dapat melihat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna husnal dzanni billah min husni ibadatillah." Bagaimana agar seseorang dapat senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah dengan memperbagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dari mulai zuhur tadi sudah mengumpulkan beberapa hadis, dan ini kami beri judul Bismillahirrahmanirrahim, karunia dan rahmat Allah melalui virus corona. Baik, yang pertama, virus corona ini, hadirin yang mulia, ini adalah menjadi rahmat bagi orang Islam atau orang beriman. Jadi virus corona yang ditakuti oleh dunia saat ini, sesungguhnya dalam pandangan Allah dan Rasulnya, ini adalah sebuah rahmat atau kasih sayang khusus bagi orang-orang Islam atau orang beriman. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi SAW dari sahabat Yahya bin Ya'mar, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai penyakit yang mewabah. Kalau di dalam redaksi namanya ta'un. Ta'un ini adalah segala macam bentuk penyakit yang sifatnya berupa wabah, ya, bisa kolera, bisa lepra, bisa kusta, bisa pes, termasuk yang sekarang ini corona. Di istilah di dalam ilmu hadis adalah ta'un, penyakit yang mewabah pada satu wilayah tertentu. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, itu adalah satu siksaan yang Allah utus kepada siapa saja yang Allah kehendaki, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Nabi SAW ditanya mengenai penyakit yang mewabah, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau SAW menjawab, penyakit yang mewabah itu adalah satu siksaan yang Allah utus kepada siapa saja yang Allah kehendaki, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi soal azab ta'un atau corona, siapa yang kena, ini mutlak atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menerka-nerka. Kadang anak kecil, kadang orang tua, kadang laki-laki, kadang perempuan, kadang rakyat, kadang pejabat, kadang orang iman, kadang orang kafir, kadang orang soleh, kadang orang ahli maksiat. Siapapun ini terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wabah penyakit itu adalah satu siksaan yang Allah utus kepada siapa saja yang Allah kehendaki, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini kata Nabi SAW. Nanti kita bisa merinci satu persatu dari izin Allah. Yang kedua, ada rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala melalui adanya virus corona yang sekarang sedang melanda dunia. Di antaranya, dan ini bisa kita rasakan dan kita saksikan, ya, masjid-masjid yang ada di seluruh dunia saat ini jadi pada bersih. Ini alhamdulillah, ya, masjid manapun sekarang ini sedang proses pembersihan, ya, dari mulai tembok, kaca, ya, kipas angin, AC-nya, karpetnya dilondriin, ya. Kemarin kirim foto dari Masjid Citra Al Barokah juga sama, karpetnya itu sedang mau di laundry. Ya, jadi ini ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW memerintahkan agar membangun masjid-masjid di berbagai negeri, dan beliau memerintahkan supaya dibersihkan dan diberi wewangian. Jadi ada perintah dari Nabi, ya, mungkin lama diabaikan, dengan adanya corona ini bisa dilaksanakan sehingga masjid bersih dan menjadi wangi. Ya, termasuk dalam kitab Ibnu Qayyim yang pernah kami baca dalam kitab Tibus Sunnah atau Tibun Nabawi,
yang namanya minyak wangi atau parfum ini dapat menangkal bakteri-bakteri jahat. Ya, jadi udara ini kenapa bau? Karena ada bakteri jahat. Ya, dengan minyak wangi ini maka bakteri jahat tadi menjadi hilang, menjadi kalah. Jadi salah satu cara membersihkan masjid adalah dengan memberi wewangian pada masjid tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, melalui virus corona yang Allah berikan kepada dunia ini ada kemudahan, berbagai macam kemudahan dalam kesulitan. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah sampaikan. Yang pertama, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan ayat yang selanjutnya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yang pertama yang bisa kita lihat, pasien atau orang yang terjangkit atau terkena daripada virus corona ini bebas biaya pengobatan, ya, dari pemerintah, dan itu sudah ada undang-undangnya, ya, sehingga tidak harus lagi repot-repot mencari biaya ke sana kemari. Bahkan informasi yang kami dapatkan itu orang-orang yang punya ciri-ciri itu bahkan dicari, dipantau dan dikejar, ya, oleh orang-orang tertentu seperti itu. Jadi ini satu kemudahan, ya, yang biasanya mau berobat susah, yang di rumah sakit ini ngantri, sekarang dicari-cari, ya, sama rumah sakit, sama pemerintah. Jadi coba sekian orang dipantau dan lain sebagainya. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, ada kemudahan bagi umat Islam khususnya ini untuk kembali bersilaturahim sesama anggota keluarga yang sudah lama tidak pernah bertemu. Ya, termasuk saya pribadi, datang anak dari Cianjur, ya, kemudian anak sini juga pada libur, ya, kemudian ada lagi yang dari Bekasi, adik ipar juga pulang, ya, terus yang kerja di mana, di Borma, di Indomaret juga pada pulang, ya, sehingga yang sudah biasa jauh, ya, senangnya di luar rumah dengan asbabianya corona ini, ya, kemudian bisa bersilaturahim kembali bersama keluarganya. Dan ini nikmat yang luar biasa, masya Allah, ya, berjumpa dengan keluarga, makan berjamaah, ya, bisa saling nasihat dan sebagainya. Ini juga adalah rahmat dan karunia dari Allah melalui virus corona. Kemudian yang ketiganya, ya, ada kemudahan yang saya lihat saat ini, kemudahan untuk meninggalkan maksiat. Jadi kalau teori iman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman seseorang itu bergantung pada kawannya. Apabila ingin melihat iman seseorang, lihatlah kawannya, yang lebih kurang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang itu sebetulnya tidak jahat, tapi karena berkumpul dengan orang-orang nakal, orang-orang maksiat, ya, sehingga menjadi semangat berbuat dosa. Nah, dengan adanya corona ini dibatasi keluar rumah, ya, sehingga untuk bermaksiat ini menjadi terbatas. Termasuk di komplek kita ini ada sebuah majelis, Pak, sebetulnya, ya, kalau lewat itu bahkan sampai tengah malam, bahkan sampai subuh, ya, mereka main gitar gitu, ada main kartu, main gaplek dan sebagainya, main catur gitu kan. Semenjak ada pengumuman dari pemerintah itu nggak pernah, sampai kemarin saya lewat nggak ada lagi di sana, ya, nongkrong, ya, kalau di rumahnya pada soleh lah gitu, insyaallah. Jadi banyak orang ketakutan sehingga banyak yang di rumah, ya, sehingga lebih sulit sekarang untuk melaksanakan maksiat, ya. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat yang dirasakan nikmat dan karunia Allah adalah kemudahan dalam melakukan perjalanan. Ya, jadi kemarin datang anak dari Cianjur, berangkat jam 5:30, jam 7 sebelum adzan Isya itu sudah sampai. Biasanya 2 jam, 2,5 jam. Ini 1 jam, ya, lebih sedikit sudah sampai. Ada adik juga dari Kuningan, ya, yang lagi tahfiz 30 juz, berangkat jam 9 lebih, ya, jam 2 sudah sampai sini. Ya, jadi banyak karena jalanan lengang dan sebagainya, sehingga perjalanan menjadi lancar dan mudah. Ini adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, banyak orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kondisi dia dikasih fadilah, mungkin ada kurang nyambung, tapi ketika diancam dengan penyakit gitu, ya, banyak yang tidak mau bersentuhan dengan al-muhrim, kemarin disampaikan sama Ustaz Faisal gitu kan. Ada lagi saudara Robi bilang ada temennya, ya, tidak belum menutup hijab, belum pakai kerudung. Dengan adanya corona ini bukan hanya untuk kerudung, langsung pakai cadar katanya gitu. Ya, jadi dengan corona ini betul ya karunia. Jadi ada yang belum menutup hijab, belum menutup aurat, dengan adanya corona bukan hanya untuk kerudung, langsung pakai cadar katanya gitu. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, melalui kejadian virus corona ini otomatis ini banyak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, baik doa perorangan, doa kolektif, ya, doa di majelis-majelis, ya, doa di pemerintahan banyak sekali.
Ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari Ubadah bin Samit dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim manapun yang berdoa selama tidak berdoa untuk keburukan dan memutus silaturahmi, melainkan akan diberikan satu dari tiga hal. Yang pertama, disegerakan permintaannya itu di dunia, atau ditangguhkan menjadi simpanan di akhirat, atau ia akan dijauhkan dari berbagai macam keburukan sesuai dengan kadar doanya tersebut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika demikian kami akan memperbanyak doa kami. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih banyak lagi karunia-Nya. Kami ulang dari Ubadah bin Samit dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim manapun yang berdoa selama tidak berdoa untuk keburukan dan memutus silaturahmi, melainkan akan diberikan satu dari tiga hal. Yang pertama, disegerakan permintaannya itu di dunia, atau yang kedua, ditangguhkan menjadi simpanan di akhirat, atau yang ketiga, ia akan dijauhkan dari berbagai macam keburukan sesuai dengan kadar doanya tersebut. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika demikian kami akan memperbanyak doa kami. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih banyak lagi karunia-Nya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sikap kehati-hatian itu tidak dapat menolak takdir, tetapi doalah yang bermanfaat atas apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Dan sesungguhnya musibah itu benar-benar datang, lalu musibah itu dihadang oleh doa, dan keduanya saling dorong-mendorong sampai hari kiamat. Kami ulang dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sikap kehati-hatian itu tidak dapat menolak takdir, tetapi doalah yang bermanfaat atas apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Dan sesungguhnya musibah itu benar-benar datang, lalu musibah itu dihadang oleh doa, dan keduanya saling dorong-mendorong sampai hari kiamat. Jadi orang yang berdoa kepada Allah selama tidak berdoa keburukan atau memutuskan silaturahmi pasti berhasil, pasti akan mendatangkan hasil. Satu di antara tiga. Yang pertama dikabulkan permintaannya, yang keduanya menjadi pahala di akhirat. Dalam hadis yang lain, yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Yang ketiganya akan dijauhkan dari berbagai macam keburukan sesuai dengan kadar doanya tersebut. Kemudian hadis yang riwayat Imam Al-Hakim ini, kata Nabi SAW, sikap kehati-hatian tidak dapat menolak takdir. Nah, jadi artinya dalam hadis ini, ya, mau pakai masker, mau pakai sanitizer, ya, mau pakai baju astronot, ya, kayak dokter di Cina, itu tidak bisa menolak takdir. Makanya banyak dokter-dokter di Cina itu juga kena corona, padahal sudah pakai peralatannya kayak gimana, gitu. Dan ini cocok ketemu sama Nabi, hadis Nabi SAW. Sikap kehati-hatian itu tidak dapat menolak takdir, tetapi doalah yang bermanfaat, kata Nabi SAW, atas apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Dan sesungguhnya musibah itu benar-benar datang, lalu musibah itu dihadang oleh doa, dan keduanya saling dorong-mendorong sampai hari kiamat. Ya, jadi di sini selain daripada kehati-hatian seseorang, ya, dalam mencegah berbagai macam tadi penyakit virus dan sebagainya, yang harus lebih diandalkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis yang lain, ya, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan musibah itu turun dari langit, misalnya virus, ya, datang takdirnya dari langit, tapi orang ini banyak berdoa, maka corona tadi, kata Nabi, maksudnya dihadang oleh doa. Doanya menghadang corona, karena seseorang dihadang oleh doa. Dan ini saling dorong-mendorong. Mana yang lebih kuat, dialah yang akan menang. Kalau doanya kuat, itu nanti kalah si virusnya. Kalau doanya lemah, ibadahnya lemah, karena sholat adalah doa. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil adalah doa. Semuanya doa. Nanti dia kena daripada musibah atau balai tadi. Dan itu pun kebaikan bagi orang yang beriman. Kemudian dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Darimi dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi SAW membaca ayat dalam surah Al-Mu'min ayat 60,
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kata Allah, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan ingat. Jadi orang yang sekarang banyak doa buat dirinya, buat keluarganya, buat seluruh umat, ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Berdoa itu adalah inti daripada ibadah. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia dalam pandangan Allah melebihi doa. Maka disunahkan sebetulnya ada turun nazilah. Ya, kalau ada wabah turun satu daerah, ini turun nazilah 5 kali sehari semalam, ya, dalam rakaat terakhir dalam mazhab Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal sebelum sujud ini berdoa, ya, dengan doa bebas di sana. Tapi memang ada doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian yang keenam, hikmah dengan adanya corona ini adalah banyak orang Islam yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang Islam yang terkena penyakit corona. Ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung kepada terjemahannya, tidak henti-hentinya musibah menimpa orang beriman atau orang Islam, baik laki-laki muslim maupun wanita muslimah, pada badannya atau tubuhnya dan pada hartanya dan pada anaknya, sehingga ia menjumpai Allah atau meninggal dunia dan tidak ada satu kesalahan pun padanya. Di virus corona ini adalah satu al-bala, la yazalul bala, yang Allah datangkan kepada tubuh, ya, dan bagi orang Islam baik laki-laki maupun perempuan ini akan menjadi penghapus daripada kesalahannya, sehingga ketika dia meninggal dunia tidak ada dosa sedikit pun padanya. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam At-Tabrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya, apabila seorang hamba muslim sakit hingga 3 hari, jadi kalau orang kena corona, ya, sampai 3 hari, maka ia keluar dari dosa-dosanya seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah, bersih, ya, kayak bayi lagi. Kemudian yang ketiga, ini kenapa kami masukkan, karena ada informasi dari Pak Rahmat, di antara ciri orang yang kena corona katanya suhunya tinggi, ya, katanya demam, panas tinggi. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang terjemahannya atau mafhumnya, tidaklah seorang muslim atau muslimah menderita panas tinggi atau sakit kepala dalam semalam, maka esoknya ia keluar dari dosa-dosanya seperti ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang terjemah pemafhumnya, janganlah kalian mencaci maki penyakit demam, ya. Jadi sebetulnya seluruh makhluk tidak boleh kita caci maki, ya, termasuk corona. Ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kalian mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran atau karat-karat besi. Dan ini hadis mengenai panas tinggi ini banyak sekali. Sakit demam itu menjauhkan setiap orang beriman dari api neraka dan sebagainya. Jadi hikmah daripada corona ini adalah banyak khusus hanya orang-orang Islam ini dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang keduanya yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap orang Islam siapapun dia yang mengalami kepanikan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan dan kedukaan karena corona, ini pun dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang Islam yang dia panik, dia cemas, dia khawatir, dia gelisah dan berduka karena adanya virus corona, ini pun dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya pun banyak sekali, ya. Di antaranya adalah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Ahmad, langsung kepada terjemahannya, tidaklah menimpa kepada orang Islam
baik berupa sakit ataupun lelah, wala hammin. Nah, di sini dia, ham itu adalah kecemasan, kegelisahan, kepanikan, ketakutan, kekhawatiran. Ya, jadi tidaklah menimpa orang Islam, Muslim, apakah sakit atau lelah ataukah kecemasan, kepanikan, wala husnin, dan tidak juga sebuah kesedihan, ya, karena corona sedih gitu. Wala adzan, dan kemudian sesuatu yang menyakitkan perasaan, menyakitkan hati. Wala ghammin, kedukaan, ya, duka. Hatta asyaukati, ya, sampai satu duri yang mengenainya, kecuali Allah menghapus dengan yang tadi itu, apakah sakit, lelah, cemas, sedih, menyakitkan hati, kedukaan, sampai satu duri Allah menghapus dengannya kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau ada orang ini Islam, kenapa sih orang Islam takut sama corona? Dikit-dikit posting. Nah, ketika dia sedang panik itulah dosanya sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian yang ketujuh, hikmah corona diantaranya adalah banyak orang Islam yang memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah corona diantaranya banyak orang Islam yang memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, langsung kepada terjemahannya, Nabi SAW bersabda, maksud terjemahannya, apabila Allah menetapkan bagi seorang hamba satu kedudukan yang sangat tinggi, yang hamba itu tidak bisa mencapainya dengan amal-amalnya, maka Allah memberikan bala baginya pada badannya atau pada hartanya atau pada anak-anaknya. Kemudian Allah menjadikan dia bisa bersabar sehingga ia mencapai derajat tinggi yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut. Jadi kalau ada orang yang lemah dalam beramal agama, kerjaannya dosa, sholatnya susah, memble gitu kan, tapi takdir dari Allah harus dia ini mendapatkan derajat yang sangat tinggi, ya, maka didatangkan virus corona kepada orang ini, ya, sehingga dia ini mendapatkan ujian, ketidaknyamanan, kesakitan, ya, dengan takdir dari Allah dia mencapai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, insya Allah banyak orang yang dijamin, banyak orang Islam yang dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi ada yang terlewat. Jadi hadisnya, kata Nabi SAW terjemahannya, tidaklah seorang Islam yang dia ditinggal meninggal. Nah, ini dia. Jadi ini fadilah untuk keluarga atau orang Islam manapun yang ditinggal meninggal gara-gara corona, baik pada keluarganya, kawannya atau siapapun. Ya, hadisnya begini. Innallaha la yarda li'abdihil mu'min idza dhahaba bisafihi min ahlil ardi fa sadara wa ihtasaba ma umira bihi bi thawabi duna jannah. Sesungguhnya Allah, dalam hadis Ibnu At-Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak akan beridho bagi hambanya yang mukmin apabila ia ditinggal mati oleh seseorang yang ia cintai di antara penduduk bumi, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala sebagaimana diperintahkan kepadanya dengan ganjaran kecuali surga. Jadi kalau ada orang Islam meninggal karena corona, kemudian anaknya, istrinya, suaminya, orang tuanya, anaknya ini bersabar kemudian mengharapkan pahala, maka itu yang keluarga yang masih hidupnya itu dijamin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk siapapun yang ditinggal mati orang tua, anak, istri, tetangga, atau ulama, ya, atau teman SMP, teman SD, semua yang kita merasa sedih ketika dia meninggal dunia dan kita bersabar dan mengharapkan pahala, menghitung-hitung pahala atau mengharapkan pahala, maka Allah tidak akan ridho diberikannya kepada orang yang tinggal meninggal oleh orang yang dicintainya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak sekali ini, Pak. Jadi kita tuh tidak layak, ya, memandang buruk corona ini sebetulnya. Yang kedelapan atau kesembilan, hikmah corona, banyak orang Islam yang memperoleh derajat mati syahid. Banyak orang Islam yang memperoleh derajat mati syahid. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dari Ubadah bin Samit, dari Abu Hurairah, dari Jabir bin Atik, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Sofwan bin Umayyah, Rasulullah SAW bersabda, mati karena berperang di jalan Allah adalah syahid. Mati karena wabah penyakit adalah syahid.
Mati karena sakit di perut al-madfun adalah syahid. Mati karena tenggelam adalah syahid. Mati karena tertimpa reruntuhan bangunan adalah syahid. Mati karena terseret arus adalah syahid. Mati karena longsor adalah syahid. Mati karena melahirkan adalah syahid. Mati karena mengandung adalah syahid, dan janinnya akan membawanya ke surga. Dan bagi orang yang mati syahid, diampuni dosanya sebelum ruhnya keluar dari jasadnya, tidak merasakan kesakitan ketika sakaratul maut kecuali seperti digigit serangga, bebas dari siksa kubur, diberi kemampuan memberi syafaat kepada 70 orang Islam, dan masuk surga tanpa hisab atau perhitungan. Kami ulang. Jadi kalimatnya adalah mati karena wabah penyakit, ya, ini khusus untuk orang Islam. Dan hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dari Ubadah bin Samit, Abu Hurairah, Jabir bin Atik, Abu Sa'id Al-Khudri, Sofwan bin Umayyah, semuanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mati atau meninggal karena berperang di jalan Allah adalah syahid. Mati karena wabah penyakit atau penyakit yang mewabah adalah syahid. Mati karena sakit di perut adalah syahid. Mati karena tenggelam adalah syahid. Mati karena tertimpa reruntuhan adalah syahid. Mati karena terseret arus adalah syahid. Mati karena longsor adalah syahid. Mati karena melahirkan adalah syahid. Mati karena mengandung adalah syahid, dan janinnya akan membawanya ke surga. Dan bagi orang yang mati syahid, diampuni dosanya sebelum ruhnya keluar dari jasadnya, tidak merasakan kesakitan ketika sakaratul maut kecuali seperti digigit oleh serangga, bebas dari siksa kubur, diberi kemampuan memberi syafaat kepada 70 orang Islam, dan masuk surga tanpa hisab. Jadi zaman sekarang mudah sekali, ya, cukup dengan corona meninggal dia syahid, ya, gak usah berangkat ke Palestina, gak usah berangkat ke Syam, ya. Dan ini hadis sahih banyak sekali, orang yang mati mempertahankan nyawanya syahid, ya. Jadi kalau misalnya ada orang menyerang ke kita, kemudian kita berkelahi, kemudian kita meninggal, itu syahid. Mati karena mempertahankan harta, ya, datang copet ke kita pakai pisau, serahkan dompet, kita mempertahankan harta, kita mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah syahid. Mati mempertahankan kehormatan juga adalah syahid. Mati mempertahankan keluarga juga adalah syahid, ya. Jadi ini termasuk para dokter, para suster, para perawat, ya, yang dia ini mempertahankan nyawa orang lain, berusaha, ya, kemudian dia terkena virus corona, mendapatkan 2 pahala mati syahid karena dia mempertahankan nyawa orang lain. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah itu ada ayat, man ahya, barang siapa yang menghidupkan satu orang, maka dia menghidupkan semua manusia, gitu, ya. Dalam kisah Qabil dan Habil, barang siapa yang membunuh satu orang seperti membunuh semua manusia. Barang siapa yang menghidupkan satu orang, ya, menjaga keselamatan, kesehatan, memberi makannya, ya, menjadi wasilahnya, gitu, itu seperti menghidupkan semua manusia. Masya Allah. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah karena corona ini banyak orang Islam yang mendapatkan pahala meskipun dia tidak beramal karena corona. Ya, jadi dalam masa-masa sekarang ini ada larangan, ya, larangan jabat tangan, larangan ke masjid, larangan dan lain sebagainya. Jadi kalau melihat daripada hadis Nabi SAW, dan saya pernah nonton fatwanya Buya Yahya, ya, di Al-Bahjah TV, dan itu juga ada landasan hadisnya, dan kami tahu alhamdulillah meskipun dia tidak ke masjid, dia tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Meskipun dia tidak berangkat umroh, dia tetap mendapatkan pahala umroh, karena dia sudah berniat. Idza hamma, kalau seorang punya keinginan, dia punya keinginan untuk berbuat sesuatu, kemudian dia tidak bisa melaksanakannya, apalagi ini karena terhalang oleh sesuatu, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana dia melaksanakannya. Ada orang punya keinginan jadi hafiz Quran, kemudian kematian mendatanginya, ya, ketika keluar rumah kematian mendatanginya, maka dia akan dipukul bersama para hafiz Al-Quran. Ada orang yang pengen, ya Allah, saya pengen derajatnya mati syahid, tapi dia meninggal di atas kasurnya, kata Nabi SAW, dia pun memperoleh derajat mati syahid, ya. Jadi tidak masalah, ya, kata Buya Yahya, kalau kita memang dilarang oleh pemerintah dan ini adalah untuk kemaslahatan, ya, bersama, ya, maka meskipun tidak berjamaah di masjid itu tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia sudah biasa ke masjid, ya. Dan sebetulnya tidak meninggalkan berjamaah juga, karena dia di rumah pun dia bisa melaksanakan salat berjamaah, dan juga amal-amal yang lainnya.
Makanya ada ikhtilaf di antara para sahabat, berapa kalikah Nabi SAW melaksanakan umroh. Ini ada dua pendapat di antara para sahabat. Ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 4 kali. Yang bilang 3 kali kenapa? Karena dulu ketika Nabi berangkat umroh, ya, dari Madinah ke Mekah tertahan di Hudaybiyah, ya, tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Bikin perjanjian selama 10 tahun dan orang kafir Quraisy, di antara perjanjiannya baru tahun depannya boleh, ya, berangkat ke Mekah selama 3 hari di Mekah dengan sarung pedang yang disarungkan, panah yang dimasukkan ke dalam alatnya. Maka sebagian sahabat kami bilang Nabi umrohnya 3 kali, tapi ada juga bilang 4 kali. Karena yang ketika di Hudaybiyah itu pun juga dicatat sebagai umroh meskipun tidak sampai ke Masjidil Haram. Masya Allah, luar biasa, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya dalam ini, karena virus corona ini hadis Nabi SAW, ya, banyak yang keluar dari penjara, Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Apabila kematian mendatanginya, maka ia pun keluar dari penjaranya. Jadi orang yang meninggal karena corona ini sudah keluar daripada penjaranya. Dan tidak ada orang Islam manapun, kata Nabi SAW, yang mau, ya, tidak ada satu orang Islam yang manapun yang mau, ya, kembali kepada dunia meskipun dia dijanjikan dunia dan seluruh isinya, kecuali orang yang mati syahid, karena saking besarnya pahala orang yang mati syahid. Kemudian yang selanjutnya, ya, hikmah dengan adanya corona ini adalah banyak yang istirahat. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena ada hadis Nabi dalam Imam Ahmad bin Hanbal, apabila orang Islam atau orang soleh ini meninggal dunia, maka dia beristirahat dari segala keburukan-keburukan dunia, ya. Tetapi apabila orang kafir meninggal dunia, maka dunia yang beristirahat daripada kejahatan-kejahatannya. Jadi banyak istirahat, ya, lebih banyak orang kafir meninggal. Jadi bumi ini bisa istirahat, ya, dari kejahatan-kejahatan mereka, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada banyak peningkatan keimanan. Ya, kenapa kami sampaikan seperti itu? Ya, karena banyak yang menjaga kebersihan sekarang, ya, mencuci tangan, ada yang istighfar, ada yang menjaga wudu, gitu kan, ada yang bersih. Karena ada hadis Nabi SAW, at-tuhur syatrul iman. Jadi kebersihan itu adalah setengah daripada keimanan. Jadi dengan corona ini banyak orang yang meningkat keimanannya, yang menjaga daripada kebersihan, kesucian. Kemudian yang selanjutnya, ini alhamdulillah hikmah dari corona ini, banyak juga orang Islam yang diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketenangan ini namanya as-sakinah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi ada orang Islam itu tenang-tenang aja gitu, nggak ikut panik, nggak ikut apa gitu, ya, tenang-tenang aja dia gitu. Orang ributin apa, dia santai-santai aja gitu, pergi aja gitu. Ini namanya as-sakinah. Jadi dengan as-sakinah yang Allah turunkan dalam surat Al-Fat, ini akan meningkatkan iman daripada orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ini hikmah corona ini alhamdulillah, ya, banyak yang libur. Ya, banyak yang libur pada santai. Kemudian yang selanjutnya, banyak yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apabila wabah terjadi di satu daerah dan kamu berada di sana, jangan keluar dari tempat itu. Dan apabila wabah terjadi di satu daerah, kamu mendengar dan kamu ada di luar daerah itu, maka jangan kamu masuk ke dalam tempat tersebut. Dan ini sudah menjadi keputusan daripada pemerintah. Jadi ini sebagian kecil sekali rahmat dan karunia Allah kepada orang Islam saja atau orang beriman saja dengan Allah turunkan yang namanya virus corona. Jadi maksudnya, ya, buat kita ini bersyukurlah, sabar dan syukur kepada Allah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan, rahmat karunia Allah, ampunan derajat yang tinggi, menjadi syuhada dengan sebab adanya virus corona ini. Yang benar mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.